Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Prasetyo Widodo, absen 9 dari 11 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resensi dari buku yang telah saya baca, yakni Pitaloka Cahaya karya Tasaro. Dan saya Andre Rudianto, absen 3 dari 11 MIPA 7. Saya akan memaparkan resensi buku yang berjudul Grit karya Angela Duckworth. Dalam novel ini diceritakan seorang putri kerajaan Pasundan bernama Diah Pitaloka Citra Resmi yang mempunyai latar dalam Perang Pubat. Jika kalian menganggap novel ini berisi detail tentang apa yang terjadi dalam Perang Pubat dan peran Pitaloka dalam Perang Pubat, kalian salah besar, karena novel ini menceritakan tentang petualangan Pitaloka yang baru dan berbeda dengan data sejarah yang ada. Tidak ada yang buruk dalam cerita novel ini, begitu pula dengan Gajah Mada yang seharusnya terlibat dalam Perang Pubat. Sebagai gantinya, penulis memasukkan beberapa karakter-karakter baru bernama Chandrabaga, Yuka Purusa, Datu Tantra, dan beberapa karakter segar lainnya. Kita dimulai dengan pengantar oleh seorang tokoh yang tidak diperkenalkan namanya. Pitaloka di sini digambarkan sebagai seorang gadis yang mempunyai ilmu bela diri, silat yang diajarkan oleh gurunya, Chandrabaga, di sebuah padepokan. Dalam padepokan Chandrabaga, Pitaloka dipanggil dengan nama samaran Sanaha. Sanaha diajarkan ilmu pedang, syair, dan ilmu bela diri. Ia juga diajarkan sebuah jurus rahasia oleh Chandrabaga. Selain Sanaha, ada juga Harakalpa, yakni anak dari Chandrabaga. Walaupun begitu, jurus rahasia ini hanya diajarkan kepada Pitaloka saja. Singkat cerita, ayah dari Pitaloka tidak senang dengan padepokan Chandrabaga, dan ia berniat untuk menggusur padepokan tersebut. Raja ingin membubarkan padepokan tersebut karena dianggap telah membawa ilmu yang berbeda. Selain mengajarkan syair dan sastra, ternyata Chandrabaga juga membawa ilmu yang berbeda tersebut ke dalam padepokan dan mengajarkannya kepada putri raja, yakni Pitaloka. Ilmu berbeda tersebut yang saya tangkap yakni merupakan ajaran Islam yang masuk ke dalam kerajaan Pasundan melalui syair-syair yang telah diajarkan oleh Chandrabaga. Menurut saya ini menjadi nilai plus bagi penulis karena dapat menyiratkan sebuah pesan dengan sangat baik ke dalam novel ini. Di satu sisi, raja juga berkonflik dengan gerombolan Yakapurusa yang sering meresahkan masyarakat. Yakapurusa dendam karena raja pernah menyerbu tempat persembunyiannya. Ia pun menculik Pitaloka dalam perjalanan kembali ke kerajaan. Hanya dengan melihat cover saja, kita sudah dapat melihat gambaran seorang Pitaloka yang gagah dan berani, dengan sebuah pedang dalam genggamannya. Tokohnya dikemas dengan majas dan digambarkan dengan detail sehingga membuat tokoh terlihat lebih hidup. Novel ini berhasil menggabungkan antara genre fiction, action, dan sejarah. Nilai moral kehidupan disatukan dengan nilai agama yang tersirat dapat digambarkan dengan baik oleh penulis. Novel ini cocok bagi kalian yang suka dengan cerita berlatarkan perang dan sejarah. Saat membaca novel ini, terkadang saya kebingungan dengan tokoh-tokoh yang ada. Perlu diingat lagi bahwasannya novel ini merupakan cerita fiksi yang dibalut oleh unsur-unsur sejarah. Sehingga tidak semua tokoh dan peristiwa yang ada dalam novel ini itu merupakan cerita asli. Beberapa merupakan khayalan penulis. Dalam buku ini, Angela Duckworth melakukan penelitian kepada para tentara yang mampu bertahan dalam Camp West Point, peserta kompetisi mengeja National Spelling Bee, para kartunis The New Yorker, hingga tim American Football Seattle Seahawks. Ia bahkan membuat sebuah alat uji khusus yang disebut grit scale. Hasilnya, orang-orang dengan grit scale yang tinggi cenderung lebih sukses dibanding dengan mereka
dibanding dengan rekan mereka. Nah, terlepas dari tingkat kesejahteraan mereka ataupun nilai IQ mereka. Terkadang kesuksesan seseorang sering dikaitkan dengan bakat yang mereka miliki. Namun, sebenarnya bakat yang mereka miliki tidak langsung membuat mereka bisa menjadi sukses. Ada hal lain yang lebih penting daripada bakat itu sendiri. Menurut Angela Duckworth, ketekunan dan kesabaran dari berlatih lebih penting daripada sekedar bakat. Seorang atlet dengan ketekunan tinggi akan menghabiskan waktu yang lebih lama untuk berlatih. Seorang kartunis yang mempunyai semangat tentu tidak akan menyerah meski telah banyak karya mereka yang ditolak oleh penerbit. Kelebihan dari buku ini adalah meskipun buku ini merupakan terjemahan, namun kata-kata dan kalimat yang ada pada buku ini sangat mudah dipahami dan tidak membuat pembaca harus membaca berkali-kali untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Kekurangan dari buku ini adalah bagian sampulnya. Bagian sampul pada buku ini hanya mengandung kata-kata dan huruf tanpa ada sedikit pun ilustrasi. Nah, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca, apalagi bagi orang-orang yang ingin mengetahui apakah orang bisa sukses hanya karena sekedar bakat atau ada hal lain yang membantu mereka dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan itu hebat, tetapi kebaikan selalu bernilai lebih, dan tentu saja ada keberuntungan. Jika ingin meraih sesuatu, berlatihlah dan berjuang agar hal tersebut bisa diraih. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.